Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa terus dukung channel aku untuk klik subscribe, like, dan komen jika kalian rasa videoku itu bermanfaat. Terima kasih. Kali ini aku akan cash stuffing untuk minggu kedua. Bagi kalian yang belum tahu, aku membagikan caraku mengatur gaji dari uang gajian bulanan ke metode mingguan. Karena kebetulan pas suami itu gajian di tanggal 25, jadi sudah memasuki untuk minggu kedua untuk hitungannya ya. Jadi kalau masih ada yang bingung, bisa ditonton video sebelum-sebelumnya ada di channel aku bagaimana cara aku mengatur gajinya. Seperti biasa aku akan review untuk budget di minggu pertama. Ini dari budget harian itu udah aku pindahin lagi ya ke kantong mingguan. Jadi setelah aku bikin video itu aku bagi menjadi 7 kantong dari uang mingguan yang aku punya. Ini dari 100.000 alokasinya tersisa sebesar 11.000 rupiah saja. Lalu selanjutnya ada bagian groceries di sini habis ya, dari 150.000 itu sudah tidak bersisa seperti biasa. Dan di kantong uang susu dan popok di sini yang sudah habis itu anggaran untuk popok dan yang masih bersisa itu anggaran untuk susu. Dari anggaran susu yang aku anggarkan 150.000 itu masih ada sisa sebesar 37.000. Dan dari kebutuhan istri sisa ada 5.000 dari uang yang aku anggarkan sebesar 20.000. Di sini aku balikin lagi ke kantongnya karena akan akumulasi aja budgetnya. Dan selanjutnya ke kebutuhan anak dari budget 30.000 itu habis tidak bersisa. Dan untuk hiburan dan jajan dari budget dari budget 400.000 ini masih ada sisa sebesar 175.000, 150.000 untuk hiburan dan 25.000 untuk bagian jajan. Dan ini sama juga kayak kantong kebutuhan istri, akan aku kembalikan di kantongnya. Lalu sisa dana lain-lain, dari dana lain-lain aku anggarkan sebesar 50.000 di minggu pertama, sisa 30.000 untuk dana lain-lain dan akan aku kembalikan lagi ke dalam kantongnya, nggak akan aku ambil sisanya. Oke, seperti biasa aku akan mengambil uang koin dari kantong uang koin aku di sini. Ini adalah kembalian-kembalian dari anggaran-anggaran yang udah aku alokasikan dari uang mingguan dan biasanya akan aku kumpulkan seperti biasa. Ini agak susah seperti biasa ngambilnya karena kantongnya itu cukup dalam. Dan ini dia untuk uang koin yang aku dapatkan di minggu ini. Sebelum kita cash stuffing, kita akan evaluasi secara mingguan ya di buku ini. Aku akan menulis anggaran-anggaran yang sudah aku alokasikan selama per minggu ke tabel-tabel seperti ini. Jadi ada 5 tabel ya, karena kan ada 5 minggu. Nah, di sini ada untuk uang mingguan, realisasinya sebesar di sini kan 100.000 ya. Itu sisanya tadi ada 11.000 berarti sekitar 79.000. Dan ada uang susu seperti biasa tadi 100. Dan groceries habis ya 150.000, lalu susu di sini ada 113.000 alokasinya, dan untuk popok di sini alokasinya 55.000 dan dia nggak bersisa ya. Dan untuk kebutuhan anak juga 30.000, dia nggak bersisa. Kebutuhan istri aku pakai 15.000 di minggu ini, sisanya 5.000. Dan untuk keperluan jajan dan hiburan seperti yang tadi aku udah hitung, itu realisasinya sebesar 225.000 dari budget 400.000, jadi sisanya ada 175.000 lagi. Jadi di sini tuh alokasi mingguannya itu kan memang pasti beda-beda ya, dan biasanya di minggu pertama itu memang lebih besar karena ada groceries. Jadi biasanya aku groceries itu sebulan sekali karena kondisinya aku masih tinggal di rumah orang tuaku. Jadi untuk keperluan groceries yang aku beli itu untuk keperluan kami bertiga aja. Kalau untuk keperluan rumah itu aku udah transfer duluan untuk operasional rumah, jadi yang dikelola oleh ibuku. Kalau anggaran groceries yang aku anggarkan 1 bulan 150.000 itu murni untuk keperluan aku, pas suami dan anakku aja. Nah, di sini realisasi untuk minggu pertama adalah 697.000 dari budget 955.000 yang aku budgetkan di minggu lalu. Sebelum kita budgetin untuk minggu kedua, aku mau taruh dulu untuk sisa anggaran dari uang mingguan ini ada 11.000 ke dalam kantong sisa anggaran yang mana akan menjadi dana rollover. Jadi bisa dipergunakan lagi hingga nanti akhir bulan. Jadi tiap minggu itu aku setiap ada anggaran yang bersisa aku masukin ke sisa anggaran, aku akan jadikan dana rollover. Jadi
Setelah yang uang sisa anggaran tadi, lalu seperti biasa untuk recehan aku pisahin untuk uang 1000-an di toples bening ini. Dan juga ada uang 100 dan 200 yang akan aku masukkan ke kaleng, dimana ini adalah kaleng yang setiap minggunya akan kami keluarkan untuk sedekah. Dan ini untuk uang 500 aku kumpulin di tabungan celengan seperti ini yang akan kami unboxing nanti di akhir tahun kemungkinan ya. Dan ini dia adalah sisa dari budget susu. Ini nggak akan aku otak-atik, akan aku kembalikan lagi ke dalam binder besar dimana budget besar aku ada di sini. Jadi untuk susu aku kembalikan karena biasanya nanti di minggu keempat atau minggu kelima itu biasanya susunya udah mulai habis dan dari situ kita beli dari budget yang tersisa ini. Jadi kalau untuk susu itu aku balikin lagi sisanya, nggak akan aku langsung tabungin. Begitu juga ada yang tadi aku lupa, di sini kan ada 2000-an ya. Nah ini dari sisa anggaran aku ambil 2000-annya aku masukin ke dalam tabungan 2000. Tabungan 2000 ini adalah tabungan tanpa target ya. Jadi misalnya nanti di akhir bulan udah selesai ada sisa, nah itu akan aku pergunakan aja. Jadi tabungan 2000 ini benar-benar tabungan iseng aja aku kumpulin selama sebulan. Jadi nggak ada targetnya dan nggak ada tujuannya, hanya dikumpulin aja sebagai dana jaga-jaga nanti. Misalnya ada tambahan ingin beli sesuatu atau keperluan tuh bisa dipakai dari uang 2000-an ini. Jadi memang aku nggak targetin lagi untuk menabung saving challenge 2000 itu. Oke, jadi kita langsung selanjutnya untuk cash stuffing di minggu kedua. Untuk tipe gajian aku kan gaji bulanan ya, tapi anggarannya adalah yang aku bikin mingguan itu hanya untuk keperluan hidup. Jadi untuk tagihan-tagihan dan iuran juga tabungan itu langsung aku bayarkan dan langsung aku setor ke rekening itu di awal bulan. Jadi yang aku olah secara mingguan itu memang hanya untuk keperluan hidup. Jadi di sini ada sekitar berapa ya? Ini ada 50.000 ditambah 20, 40, 60, ada 110.000 dan ditambah 10, 20, 30. Jadi totalnya itu adalah 140.000 untuk di minggu kedua yang akan aku cash stuffing. Oke, seperti biasa kita masukkan ke dalam dompet mingguan aku. Jadi di sini ada uang pegangan mingguan sebesar 100.000. Di sini nanti setelah aku record biasanya aku langsung masukkan dan aku pisah-pisahkan ke kantong yang harian itu ya, ada dari Senin sampai Minggu dan itu nominalnya acak, ada yang 10.000, ada yang 15, ada yang 20.000, jadi nggak sama rata gitu ya, jadi tergantung keperluannya apa aja di hari itu. Lalu untuk grocery sudah nggak aku anggarkan, susu dan popok di minggu kedua juga nggak aku anggarkan, aku skip, jadi nanti lagi kalau butuh baru aku anggarkan. Dan ini untuk kebutuhan istri aku anggarkan sebesar 20.000 di minggu ini, aku gabungkan dengan sisa budget dari minggu lalu. Ini jadi ada 25.000 di kantong kebutuhan istri. Nah, kebutuhan istri ini di sini untuk keperluan pribadi aku ya. Dan untuk kebutuhan anak di sini aku alokasikan 20.000 karena beberapa bahan untuk bekal itu masih ada. Jadi ini nanti untuk beli yang tambah-tambahan aja kalau kurang. Di sini aku masukkan. Dan untuk hiburan dan jajan itu nggak aku anggarkan lagi. Begitu juga dengan dana lain-lain yang sudah ada. Jadi aku biarkan aja ada di dalam dompet. Nah ini aku mau nulis dulu untuk alokasi-alokasi dana yang akan aku anggarkan di minggu kedua. Di mingguannya 100.000, di groceries aku skip, susu aku skip, popok juga aku skip, kebutuhan anak aku anggarkan 20.000, kebutuhan istri di sini ada 25.000 yaitu gabungan dari minggu lalu. Jajan dan hiburan masih ada 175.000 dan juga dana lain-lain masih ada 30.000. Jadi memang dananya nggak terlalu sebesar di minggu pertama ya, karena udah nggak ada anggaran untuk grocery, susu dan popok. Nah untuk uang mingguan itu biasanya untuk uang pegangan. Jadi kalau misalkan aku mau kemana atau mau beli apa sesuatu itu nggak diambil dari uang mingguan secara satu minggu itu ya. Pokoknya intinya uang pegangan aku selama satu minggu. Nah di sini adalah 350.000 yang ada di dompet mingguan aku untuk budget ke minggu kedua. Oke, jadi ini dia untuk cash stuffing di minggu kedua. Bagi kalian mau mengikuti caranya ini boleh banget. Kalau aku benar-benar dipisah dulu untuk iuran kewajiban dan tabungan. Jadi setelahnya baru aku olah secara mingguan. Dan mingguannya juga itu aku padatkan di awal ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.